Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wasbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas izin Allah semata pada kesempatan pagi hari ini, subuh ini, kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, menunaikan kewajiban kita. Kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian dunia dan akhirat. Para Bapak Ibu jamaah sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu faraid. Ini bagian yang kedua. Dan sebelum melanjutkan kepada bagian yang kedua ini, kita akan review, mengulang kembali bagian yang pertama. Karena kita sangat penting untuk memahami dan menghafal tentang siapa-siapa aja yang termasuk dalam ahli waris itu. Sehingga kita perlu kembali review, mengulang kembali. Untuk bagian pertama itu tentang siapa-siapa aja yang termasuk ahli waris dan tentang hijab, mahjub, tentang siapa yang terhalang. Dan untuk bagian yang kedua tentang bagian-bagian. Kita ulang kembali sebagaimana kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa tentang siapa-siapa yang masuk sebagai ahli waris dan seberapa bagian-bagiannya itu secara garis besar itu sudah diungkapkan di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7. Yang menyatakan bahwa sebagaimana dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bahwasanya bagi para laki-laki itu ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Inilah yang perlu kita pelajari lebih lanjut, siapa laki-laki dan siapa wanita yang mendapatkan bagian-bagian tertentu itu. Atau dengan kata lain, siapa aja sebagai ahli waris itu. Nah, itu yang perlu kita kenali benar sehingga kita tidak salah dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Kemudian pada lanjutan ayat itu bagian kedua, baik sedikit atau banyak sebagai bagian-bagian yang telah ditetapkan. Mimma qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Ini yang menjadi dasar
bagi kita sekalian untuk mengenal, untuk mempelajari lebih lanjut bagian-bagian yang sudah ditetapkan itu apa saja. Para Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang faraid itu ada dikenal dengan dua nama, yaitu dikenal dengan nama mawaris dan juga dikenal dengan ilmu faraid. Itu dilihat dari sudut pandangnya. Kalau mawaris itu berarti kita mengenal, mempelajari tentang ahli waris. Mawaris bentuk jamak dari waris, artinya para ahli waris. Untuk itu kita perlu mengenal benar siapa yang masuk dalam mawaris, para ahli waris itu. Dan ilmu ini juga dikenal dengan faraid, yang merupakan bentuk jamak dari faridoh atau bagian tertentu, atau fard bagian tertentu, faraid bagian-bagian tertentu. Oleh karena itulah ilmu ini juga dikenal dengan istilah dengan nama ilmu faraid. Nah, kita mengulang review bagian yang pertama tentang para ahli waris. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran, kalau kita menghafal siapa aja ahli waris, dari pihak laki-laki itu meliputi siapa aja, dari pihak perempuan meliputi siapa saja. Dengan menghafal itu kita akan kesulitan, tidak terbayang. Akan tapi kalau menggunakan bagan ini akan lebih mudah. Bagan kita awali dari muwaris, karena semua ahli waris itu dikaitkan kekerabatannya dengan muwaris itu. Muwaris artinya orang yang mewariskan, orang yang meninggal. Jadi kalau ada sebutan anak itu berarti anak dari muwaris itu, dan seterusnya. Ada sebutan paman, berarti paman dari muwaris. Yang pertama, kita perlu hafal betul tentang ahli waris utama. Di sini digambarkan ada 6 macam, yaitu ada suami atau istri. Ada suami atau istri. Maksudnya, kalau yang meninggal ini seorang suami, berarti ahli warisnya adalah istri, dan sebaliknya. Kalau mewaris ini adalah seorang suami, seorang laki-laki, kemungkinan dia meninggalkan istri yang menjadi pewaris atau ahli warisnya. Kemudian kita lihat ke atas, apakah ada ayah dan ibu? Ayah dan ibu. Dan kita lihat ke bawah, apakah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ke atas ini, sebagaimana pada kesempatan yang lalu, disebut sebagai usul pokok. Sedangkan yang ke bawah disebut sebagai furu. Inilah ahli waris utama. Apabila ada ahli waris utama ini, maka yang lain itu terhalang. Kita lihat selanjutnya siapa aja selain ahli waris utama. Atau istilahnya dulu, kita lihat istilahnya. Dalam bahasa Arabnya, kalau suami itu disebut dengan zauj, kalau istri zaujah. Kalau ayah itu abun, kalau ibu umun. Anak laki-laki ibnun, anak perempuan bintun. Kita lihat ke atas yang merupakan ahli waris usul. Ini ada pihak ayah, ada kakek dan nenek. Dari pihak ibu ada nenek saja. Inilah yang masuk ahli waris juga. Demikian pula ke bawah itu kita lihat dari keturunan laki-laki, apakah ada anak laki-laki dari anak laki-laki, apakah ada anak perempuan dari anak laki-laki. Atau istilahnya ibnu ibnin,
ibnu ibnin, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Dan ini seterusnya ke bawah. Seterusnya ke bawah dari keturunan pihak laki-laki. Yang ke atas juga demikian, seterusnya ke atas. Apabila tidak terhalang oleh yang lebih bawah. Yang ke bawah apabila tidak terhalang yang lebih atas. Yang berikutnya yang masuk ahli waris adalah para saudara. Para saudara, yaitu ada saudara kandung. Saudara kandung ini ada dua macam, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Kemudian ada saudara seayah laki-laki, SAL, saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan. Dan bersamaan dengan itu, kalau ini tidak bersamaan, artinya kalau ada yang kandung, itu yang saudara seayah itu terhalang. Bersamaan dengan ini adalah saudara seibu, SI, saudara seibu. Ini di kiri karena ketentuannya berbeda. Yang berikutnya yang masuk ahli waris juga adalah ini keturunan dari saudara, artinya keponakan. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi untuk keponakan ini khusus dari yang laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Istilahnya ini tadi kalau saudara kandung itu akhun syakik, yang saudara seayah akhun li'ab. Dan berikutnya adalah dari paman. Paman artinya saudara ayah. Istilahnya dalam bahasa Arabnya kalau saudara ayah itu amun. Kalau saudara ibu itu kholun. Yang masuk sebagai ahli waris adalah bukan khol. Amun, saudara kandung ayah. Paman kandung maksudnya adalah saudara kandung ayah. Dan saudara seayah dari ayah, paman seayah. Dan yang terakhir berikutnya adalah anak dari paman atau hubungannya dengan mewaris ini adalah sepupu. Anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah. Nah, itulah yang perlu kita hafal dulu, kita ingat benar tentang siapa-siapa yang masuk sebagai ahli waris sebelum kita memasuki tentang seberapa bagian mereka. Ya, mudah-mudahan masih ingat siapa aja mereka itu. Ya. Ini ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, dan ke atas ada kakek, ada nenek, dari ibu ada nenek, dan ke bawah dari anak laki-laki ada anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Berikutnya ini saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah laki-laki, saudara seayah perempuan, dan saudara seibu. Berikutnya adalah keponakan. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Berikutnya lagi adalah paman kandung, paman seayah. Dan berikutnya anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah. Dan berikutnya kita perlu mengenal konsep hajib dan mahjub. Hajib itu artinya penghalang dan mahjub artinya yang dihalangi. Atau konsep hijab, penghalangan. Siapa aja yang bertindak atau yang bersifat menghalangi ahli waris yang lain,
kita lihat terutama adalah dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini akan menghalangi ke bawah, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi selama ada anak laki-laki, maka furu' yang lebih bawah itu terhalang. Kalau ada anak laki-laki, furu' keturunan yang lebih bawah itu terhalang. Apakah ini ayahnya sendiri atau kan mungkin aja anak laki-laki itu terdiri dari beberapa orang ataupun pamannya mungkin, maka cucu laki-laki itu terhalang oleh adanya anak laki-laki. Ini menghalang ke bawah. Di samping menghalang ke bawah, ini anak laki-laki juga menghalang ke samping. Artinya semua hawasi artinya kerabat ke samping, saudara, kemudian keponakan, paman, sepupu, semuanya namanya hawasi. Kalau yang ke bawah tadi furu', ke atas itu usul. Semua hawasi itu terhalang oleh adanya anak laki-laki. Dan kalau tidak ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki ini menghalang kepada semua kerabat samping, hawasi. Demikian pula ayah. Ayah juga menghalang. Tapi ini anak laki-laki tidak menghalang kepada ayah. Mereka bersama-sama menjadi pewaris, tidak saling menghalangi. Menghalangi ke bawah, tapi tidak menghalang ke atas. Ayah menghalang ke atas. Artinya kalau ada ayah, maka kakek, nenek itu terhalang. Kakek dan nenek dari pihak ayah itu terhalang. Ibu menghalang nenek, tapi tidak menghalang kakek. Ibu menghalang baik ibunya sendiri, nenek dari pihak ibu ataupun nenek dari pihak ayah. Kalau anak perempuan itu menghalang kepada saudara seibu. Kalau anak perempuan ada 2 orang atau lebih, itu juga menghalang anak perempuan dari anak laki-laki. Dan seterusnya. Saudara kandung ini berurutan seperti urutan tadi. Saudara kandung laki-laki itu menghalang saudara seayah laki-laki. Saudara seayah menghalang anak laki-laki saudara kandung laki-laki. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki menghalang anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Dan seterusnya, kalau masih ada keponakan, maka paman tidak berhak terhalang. Kalau ada keponakan, karena urutannya seperti itu. Kalau ada keponakan, paman itu terhalang. Kalau ada paman kandung, maka paman seayah terhalang. Kalau ada paman seayah, maka anak paman itu terhalang. Anak paman juga ada 2. Anak paman kandung dan anak paman seayah. Syarat pewarisan para jamaah sekalian. Ada beberapa syarat pewarisan. Yang pertama tentang kematian muwaris. Bahwa yang dikatakan pembagian harta warisan itu apabila yang meninggalkan harta itu sudah meninggal. Kalau belum meninggal tidak disebut sebagai pewarisan. Tidak disebut sebagai peninggalan pembagian harta berdasarkan warisan.
Jadi kematian mewaris. Orang yang meninggalkan harta itu telah meninggal. Meninggal secara pasti diketahui, ataupun meninggal secara hukum karena misalnya aja, kok sudah sekian lama tidak ada kabarnya, maka ditetapkan sudah meninggal. Ini berdasarkan ketetapan tertentu ya. Yang kedua, hidupnya ahli waris saat meninggalnya mewaris. Itu syarat kedua. Artinya walaupun jaraknya sangat dekat, seorang ayah misalnya meninggal, waktu itu istrinya masih hidup, maka istri itu berhak. Akan tapi apabila seseorang itu telah meninggal lebih dulu, maka dia tidak berhak menjadi ahli waris. Seperti itu. Yang ketiga, tidak ada yang menghalangi pewarisan. Apa yang menghalangi pewarisan? Pembunuhan. Artinya, apabila seseorang itu mestinya itu sebagai ahli waris, apakah anaknya dan seterusnya, ataupun kerabatnya, tapi dia membunuh kepada mewarisnya, maka dia tidak berhak. Mungkin aja dengan harapan dengan dibunuh segera mendapatkan warisannya, tapi justru dia tidak berhak mendapatkannya. Berlainan agama artinya untuk mewaris seorang muslim tidak diwarisi oleh orang yang tidak muslim. Sabda Nabi, orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan muslim tidak mewarisi orang kafir. Nah, itulah tentang syarat pewarisan. Kemudian kita melanjutkan ke bagian kedua tentang bagian-bagian. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang bagian-bagian. Bagian-bagian itu berupa pecahan-pecahan. Ada 6 macam pecahan. Kita masih ingat mungkin yang paling besar itu adalah 2/3. Yang berikutnya adalah setengah. 2/3 setengah. Kemudian yang berikutnya 1/3 dan 1/4, 1/6 dan 1/8. Nah, itulah bagian-bagian tertentu, itu adalah 6 macam bilangan pecahan itu. Dan satu lagi bukan bagian tertentu, akan tetapi asobah. Asobah itu adalah mendapatkan sisa harta. Ini para jamaah sekalian bagian-bagian itu. Dan bilangan-bilangan itu berpasangan, para jamaah sekalian, berpasangan. 2/3 berpasangan dengan 1/2. Apa maksudnya berpasangan? Berpasangan itu merupakan pilihan, merupakan alternatif. Dalam keadaan tertentu, dengan kondisi tertentu, seseorang akan mendapatkan 2/3, seorang ahli waris mendapatkan 2/3, dalam kondisi yang lain mendapatkan setengah. Itulah maksudnya berpasangan. 2/3 berpasangan dengan 1/2. Ya, boleh saya singgung sebelum melanjutkan kepada siapa aja yang berhak itu. Kita singgung bahwa yang mendapatkan 2/3 ataupun 1/2 itu adalah para perempuan-perempuan. Siapa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara seayah perempuan. Ya, itulah perempuan-perempuan itu yang mendapatkan bagian 2/3 atau 1/2. Nah, dan apa ketentuannya 2/3 dan 1/2? Apabila mereka itu berjumlah 2 orang atau lebih, anak perempuannya ada 2 atau 3 atau 4, maka bagiannya adalah 2/3 dibagi di antara mereka. Kalau jumlahnya hanya 1 orang, maka bagiannya 1/2, setengah. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pasangan. Jadi pasangan bilangan pecahan
2/3 dan 1/2. Itu untuk para perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara seayah perempuan. Yang kedua, pasangan 1/2 atau 1/4. Pasangan 1/2 atau 1/4. Kalau tidak 1/2, maka 1/4. Jadi pilihannya seperti itu. Kira-kira untuk siapa ini? Yaitu untuk suami. Suami itu mendapatkan 1/2 atau 1/4. 1/2 manakala mewaris yang meninggal itu berarti istrinya yang telah meninggal. Apabila mewaris itu tidak mempunyai anak, dan 1/4 apabila ada furu atau keturunan anak. 1/4 1/8. Pasangan 1/4 dan 1/8. Ini untuk istri. Untuk istri 1/4 atau 1/8. Ya, kondisinya seperti syaratnya seperti di atas tadi. Apakah ada anak atau tidak? Pasangan 1/3 dan 1/6. 1/3 dan 1/6. Pilihan 1/3 atau 1/6. Untuk siapa ini? Ya, untuk ibu dan saudara seibu. Ibu dan saudara seibu. Tapi ketentuannya berbeda. Sama-sama 1/3 atau 1/6, tapi ketentuannya berbeda. Untuk ibu itu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furuk, tidak ada keturunan, dan tidak ada saudara. Tidak ada keturunan, tidak ada saudara, maka ibu mendapatkan 1/3. Dan saudara tadi maksudnya kalau 2 orang atau lebih. Kalau ada saudara tapi hanya 1 orang, dia masih tetap mendapatkan 1/3. 1/6, pilihan 1/6 untuk ibu. 1/6 untuk ibu. Ya, ini saya kira 1/6 untuk ibu itu apabila ada keturunan, ada furuk, anak ataupun cucu, dan atau ada saudara yang 2 orang atau lebih. Pilihan 1/3 atau 1/6 juga berlaku untuk saudara seibu. Saudara seibu tadi ke kiri. 1/6, tapi ketentuannya berbeda. 1/6 apabila hanya 1 orang, 1/3 apabila lebih dari 1. Ini yang berikutnya ada pasangan angka 1/6 atau 1/6 plus sisa. Ini adalah untuk ayahnya. Berikutnya bagian-bagian kita lihat kembali. 2/3 atau setengah itu untuk siapa aja. Ini kita masih ingat tentang posisinya mereka itu, yaitu ini anak perempuan atau cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara saya perempuan. Inilah pilihan 2/3 atau 1/2. Berikutnya pilihan 1/3 atau 1/6. Ini untuk ibu atau untuk saudara seibu. Berikutnya lagi ini tadi 1/2 atau 1/4 untuk suami, 1/4 atau 1/8 untuk istri.
1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah ini untuk ayah. Jadi ayah itu mungkin 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah. Kapan ayah mendapatkan 1/6? Ayah mendapatkan 1/6 apabila ada furuk laki-laki. Ada furuk laki-laki, keturunan laki-laki. 1/6 plus sisa. Ayah mendapatkan 1/6 ditambah sisa kalau ada keturunannya hanya perempuan, tidak ada laki-laki. Dan asobah, ayah menjadi asobah apabila tidak ada furuk sama sekali, tidak ada keturunan sama sekali, maka ayah mendapatkan asobah. 1/6 itu juga untuk kakek, nenek, untuk nenek ini ada nenek dari pihak ibu 1/6, nenek dari pihak ayah juga 1/6. Tapi maksudnya adalah mereka itu berbagi. Jadi bukan masing-masing 1/6, tapi 1/6 itu dibagi antara, kalau sama-sama ada, itu kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah itu 1/6, berbagi di antara mereka. Untuk kakek juga 1/6 atau asobah apabila ya ayah tidak ada dan keturunan laki-laki juga tidak ada. Berikutnya asobah. Asobah itu untuk para laki-laki. Siapa aja? Berurutan. Jadi asobah itu berurutan karena asobah itu hanya satu macam saja yang mendapatkan asobah. Satu macam ahli waris. Jadi berurutan dari anak laki-laki dulu, dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, berikutnya saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, kemudian anak laki-laki saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara seayah laki-laki, dan seterusnya. Ini paman kandung, paman saya, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman saya. Mereka itu mendapatkan asobah secara berurutan. Artinya yang urutan sebelumnya itu menghalangi urutan yang berikutnya. Itulah mereka tentang bagian-bagian mereka. Ini suatu contoh, para jamaah sekalian, suatu contoh. Kita perlu melihat contoh kasus, contoh penghitungan. Kita lihat, ini ahli warisnya. Maka kita perlu meneliti, benarkah ahli waris ini? Benarkah ahli waris yang terpasang di sini? Apakah mereka itu memang berhak? Demikian pula, apakah tidak ada ahli waris yang lain? Kita lihat istri benar. Karena istri itu tidak mungkin terhalang. Kalau memang ada istri, dia itu masih hidup, waktu kematian suaminya, dia berhak. Ibu, ya benar, ibu tidak terhalang. Ayah, benar. Anak laki-laki, anak perempuan, ya benar. Mereka tidak terhalang. Apakah ada ahli waris lain yang mungkin? Tidak. Karena seandainya misalnya ada saudara terhalang oleh anak, ada kakek terhalang oleh ayah. Jadi ini. Setelah kita melihat ini benar, maka kita lihat apakah bagian ini benar. Bagiannya istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, dan anak itu asobah.
Apakah ini sudah benar para jamaah sekalian? Istri 1/8. Benarkah istri sudah 1/8? Ya. Kenapa bukan 1/4? Kenapa 1/8? Karena ada keturunan. Ibu 1/6, benar? Benar, karena ada keturunan. Demikian pula untuk ayah. Asobah. Asobah ini tadi disebutkan bahwa anak perempuan itu kalau 2 orang 2/3. Itu apabila hanya anak perempuan. Tapi kalau ada anak laki-laki bersama anak perempuan, maka secara bersama mereka itu menjadi asobah. Artinya kalau anak laki-laki itu asobah binafsi. Binafsi, asobah dengan dirinya sendiri. Kalau anak perempuan asobah bil wair, asobah yang terbawa oleh anak laki-laki. Dan dalam asobah itu ada ketentuan adadur ru'us. Adadur ru'us itu pengertiannya adalah hitungan kepala. Hitungan kepala, adadur ru'us, hitungan kepala. Maksudnya yang laki-laki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Karena itu di sini anak laki-laki di dalam kurung 2, anak perempuan 1. Berarti jumlahnya berapa ini? Jumlahnya ada 4. Jadi untuk asobah ini dibagi 4 bagian. Nah, setelah itu kita tetapkan dari antara bilangan pecahan ini ada pecahan 1/8 dan 1/6. 1/8 dan 1/6, maka kita tetapkan KPK. KPK mungkin ada para jamaah yang tahu apa yang dimaksud KPK ini. Kelipatan persekutuan terkecil, ya benar. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari bilangan yang merupakan kelipatan dari angka 8, 1/8 dan angka 6. Yang paling kecil adalah 24. 24 ini kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 6. Jadi KPK-nya 24. Berarti ya kita bayangkan bahwa harta itu dibagi 24. Kemudian untuk istri karena 1/8 dari 24 3, untuk ibu 1/6 dari 24 adalah 4, untuk ayah juga 4. Sisanya 24 diambil 3 diambil ini, diambil 11 ini, maka sisanya 13. 13 itu ini masih dalam kurung karena ini untuk 3 macam orang ini. 13 apakah bisa dibagi 4? Ini jumlahnya kan 4, 2, 1, 1, 4. Ya tidak bulat. Maka kita taskhih. Kita taskhih artinya kita cari bilangan yang bisa dibagi dalam 4. Ya, habis dibagi. Yaitu kita kalikan 4 ini. Kita kalikan 4. Hasilnya adalah seperti ini. Bahwa untuk istri yang tadinya 1 menjadi 12. Tapi sebenarnya tetap ya karena 12/96. Ini kali 4 16, kali 4 16 dan 13 ini kali 4 52. Nah, 52 bisa dibagi 4 ini. Berarti untuk anak laki-laki 26 bagian, untuk anak perempuan 13 bagian. Seperti itu. Sedikit lagi para jamaah sekalian tentang pengertian asobah tadi. Pengertian asobah itu pengertiannya adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu akan tapi menerima sisa harta. Itu asobah. Bukan menerima bagian tertentu akan tetapi menerima sisa harta.
Asobah mengikuti ketentuan adadur ru'us, hitungan kepala, yakni untuk laki-laki dihitung 2 kepala, wanita 1 kepala. Yaitu untuk anak laki-laki bersama anak perempuan, cucu laki-laki bersama cucu perempuan, saudara kandung laki-laki bersama saudara kandung perempuan. Itu berlaku asobah adadur ru'us. Untuk yang laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Dan juga untuk saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan. Itu yang menerima asobah. Dan asobah itu untuk para laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, bersama perempuan yang menjadi saudara mereka. Dan tadi sudah disebutkan ditambah dengan anak laki-laki saudara kandung dan seterusnya tadi, para laki-laki. Ayah juga menjadi asobah bila tidak ada furuk, apabila tidak ada keturunan sama sekali. Sementara itu para jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang siapa saja ahli waris itu, mudah-mudahan kita tetap ingat, dan seberapa bagian-bagian mereka. Dan sedikit kita sudah melihat contoh tadi tentang penghitungan ini, contoh penghitungan. Jadi dalam penghitungan itu ditetapkan siapa aja ahli warisnya dan seberapa bagiannya, dan untuk itu perlu ditetapkan KPK yang merupakan kelipatan terkecil dari bilangan pecahan ini. Sementara itu, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau ya, monggo Pak Dirman. Terima kasih Pak Taufik. Di zaman sekarang ini suami istri banyak yang bekerja. Kemudian dalam sistem pengaturan ekonomi di rumah tangga yang saya amati, ada yang modelnya gajinya suami ini serahkan sepenuhnya kepada istri yang atur segala-galanya. Pertanyaan saya, ini warisan itu yang mana? Ya. Warisan suami yang mana, warisan istri yang mana? Karena dia beli rumah. Ya. Di rumah kan hasil berdua gitu ya. Ya. Jika salah satu meninggal, mana warisannya suami? Ya. Mana warisan? Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Dirman. Ini pertanyaan yang penting untuk kita pahami dulu, bahwa sebelum pembagian harta warisan itu harus ditetapkan dulu harta mana yang menjadi harta warisan. Yang menjadi harta warisan. Artinya dibersihkan dulu bahwa yang menjadi harta warisan itu adalah yang benar-benar atau yang murni milik dari muwaris. Murni milik dari yang meninggal itu, yang meninggalkan warisan. Dalam hal yang ditanyakan oleh Pak Dirman tentang suami istri, itu ada baiknya seandainya sebelumnya itu sudah ada perjanjian. Sudah perjanjian tentang yang murni itu yang mana. Apakah suatu contoh aja. Ini contoh itu bisa berbeda-beda ketetapannya berdasarkan musyawarah mungkin. Mungkin gono gini, mungkin dibagi dua. Karena ini usaha bersama maka dibagi dua dulu harta itu. Jadi yang murni milik dari muwaris adalah seperduanya misalnya. Tidak selalu seperdua, ini contoh aja. Nah, maka yang seperdua itulah yang menjadi harta warisan. Setelah dikurangi mungkin untuk hutang atau wasiat mungkin kalau ada. Jadi itu sudah bersih. Nah, dari harta yang ditinggalkan sebagai warisan itulah maka istri misalnya mendapatkan bagian lagi yang disebutkan tadi, mungkin 1/4 atau 1/8.
Jadi sebelumnya dibersihkan dulu harta itu yang murni milik mewarisnya. Saya kira seperti itu, Pak. Iya. Diklasifikasi dulu. Nggih. Sebelum ini kan kita sudah pernah membahas nama Al-Abrohi. Yang saya ingat, kalau ahli waris itu meninggal, itu usahanya segera warisan itu dibagi. Ya. Sehingga timbul pertanyaan saya di dalam hati begini. Misalnya saya meninggalkan warisan sebuah rumah, kemudian rumah itu sudah dibagi, berarti kan rumah itu kemudian dibagi. Sang istri ini masih mau tinggal di mana dia? Karena walaupun punya anak, biasanya orang tua itu nggak suka tinggal gabung sama anaknya. Apa memang ada keputusan dari harus segera? Ya, ya memang seyogyanya segera dibagi, tapi itu melihat tentang manfaat dan mudaratnya. Kalau harta itu berupa sesuatu yang segera bisa dibagikan, mungkin simpanan, atau mungkin ya tabungan, atau mungkin berupa tabungan, berupa harta, ataupun berupa tanah misalnya, sesuatu yang bisa segera dibagi maka. Tapi kalau itu sesuatu fasilitas, maka perlu pemikiran yang berdasarkan musyawarah itu bagaimana sebaiknya. Kalau rumah itu memang suatu rumah simpanan, rumah kedua yang tidak dibutuhkan, ya itu mungkin bagus juga kalau segera dibagi. Saya kira seperti itu. Ya demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.